terima kasih Hanif. Kemudian siapa hari ini yang hadir ya? Bisa. Kenapa dia? Kita doakan semoga lekas sembuh ya. Nah, kemudian sebelumnya kita sudah pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang diagram. Kira-kira di sini siapa yang tahu ada berapa macam diagram? Daerah. Apa aja? Diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran. Oke, jadi kita sudah mempelajari ada 3 macam diagram. Yang pertama ada diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Oke, kemudian Oke, di sini pada pembelajaran tentang pengolahan dan pengumpulan data, kita ada tujuan pembelajarannya ya. Yang pertama, siswa dapat membuat diagram batang dan diagram garis ya. Yang kedua, siswa dapat membaca data yang telah disusun, dan yang ketiga adalah siswa dapat menyelesaikan soal yang berkaitan dengan pengolahan data. Oke ya, di sini Ibu ada lembar observasi tentang pengolahan data jenis kendaraan yang ada pada lingkungan sekitar sekolah kita. Jadi sebelum kita mengerjakan dan mengamati lembar observasi tersebut, Ibu akan menjelaskan materi atau akan mereview sedikit tentang materi yang sudah kita bahas pada sebelumnya, yaitu tentang macam-macam diagram dan cara pembuatannya. Ya, sekarang Ibu akan mereview kembali pembelajaran kita sebelumnya, yaitu tentang diagram. Jadi ada 3 macam diagram yang kita pelajari. Yang pertama adalah diagram batang, yang kedua diagram garis, dan diagram lingkaran. Oke, kemudian membuat diagram batang. Ya, kalian tahu kan bentuk diagram batang? Pernah lihat? Oke, nah berikut adalah cara pembuatannya. Oke. Ya. Nah, diagram batang apa sih? Diagram batang merupakan suatu diagram dengan persegi panjang. Tahu ya persegi panjang ya? Oke. Kemudian dia mewakili frekuensi dari suatu nilai data tertentu. Semakin besar frekuensi, maka semakin panjang pula persegi panjang. Nah, ini ada contoh diagram batangnya. Ya. Oke, ini contoh dari diagram batang ya. Ya, ini adalah contoh diagram batang tentang nilai matematika siswa. Ya. Di sini ada nilai ulangan yang di bawah. Ya, di bawah adalah jenis data nilai ulangannya ada 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Yang sebelah kiri atasnya adalah frekuensinya. Frekuensi apa sih? Banyak orang yang ada di data tersebut ya. Yang seperti sudah Ibu jelaskan ya, pasti setiap satu kelas ini memiliki nilai ulangan yang berbeda-beda. Jadi nanti kita hitung menggunakan diagram batang seperti apa bentuknya. Oke, membuat diagram batang kalian harus memiliki data ya. Pasti kita harus punya data dulu sebelum kita bikin diagram. Bisa nggak kita bikin diagram kalau kita nggak punya data? Nggak bisa, karena kita harus ada patokan dan data untuk kita membuat diagram tersebut. Nah, di sini Ibu punya contoh data buah favorit siswa kelas 6. Yang pertama yang menyukai mangga ada 6 siswa. Yang kedua menyukai jambu ada 4 siswa. Apel ada 7 siswa. Dan jeruk ada 5 siswa. Yang terakhir adalah yang menyukai pisang ada berapa? 8 siswa. Oke. Nah, di sini kita tulis nama-nama buahnya bagian bawahnya. Ya, garis bawah kalian menuliskan nama-nama buah. Garis yang sebelah kiri atas kalian tulis banyak frekuensinya ya. Tadi kita lihat, coba kita baca. Buah yang menyukai buah mangga ada berapa sih? Ada 6 orang. Kemudian yang menyukai buah jambu ada 4. Yang menyukai buah apel ada berapa? 7. Yang menyukai buah jeruk 5. Yang menyukai buah pisang 8. Dan 8. Jadi kalian sudah bisa membaca diagram batang dari data siswa yang menyukai buah-buah pada kelas ya. Misalkan nih kalian satu kelas, pasti memiliki kesukaan buah yang berbeda-beda kan? Nah, semuanya suka pisang,
itu. Oke, yang kedua adalah membuat diagram garis. Sama seperti halnya kalian membuat diagram batang ya, hanya berbentuknya yang berbeda. Tadi kalau diagram batang dia berbentuk persegi panjang. Kalau diagram garis kita lihat contohnya ya. Nah, diagram garis itu apa sih? Diagram garis merupakan suatu diagram berupa garis-garis yang menghubungkan titik-titik yang menunjukkan data beserta frekuensinya antara satu dengan yang lain. Tadi bedanya apa sih? Ada tahu nggak sih bedanya? Ya, ayo. Bedanya diagram batang dan diagram garis. Ayo, Uma, apa? Kalau diagram batang menggunakan garis panjang, sementara diagram garis menggunakan garis. Oke, pintar ya. Jadi bedanya itu ya. Kalau diagram batang dia menggunakan persegi panjang. Kalau diagram garis dia menghubungkannya dengan titik-titik. Kemudian nanti ditarik frekuensinya dari yang terendah kemudian sampai tertinggi. Ya. Nah, ini contohnya nih bentuk diagram garis seperti ini. Tuh. Tadi kalau diagram batang dia berbentuk batang kan? Persegi panjang. Kalau garis dia titik-titik. Dibuat titik-titik itu perbedaannya. Kemudian dihubungkan ya dari yang data yang pertama sampai data yang terakhir. Nanti akan terlihat grafiknya. Ya kira-kira akan naik atau akan turun. Oke, nah di sini ada contohnya ya. Ibu mengambil data hobi siswa pada kelas 6. Yang pertama hobi renang, hobi melukis, menyanyi, membaca dan bersepeda. Ya pasti kalian memiliki hobi berbeda-beda bukan? Ya pasti setiap orang memiliki hobi yang berbeda. Nah ibu lihat kan nih. Nah coba lihat. Kira-kira kelihatan nggak ya? Garis yang pertama hobi renang ada 6 siswa ya. Kemudian melukis ada 4 siswa. Kemudian hobi bernyanyi ada 7 siswa. Hobi membaca ada 5 siswa. Dan hobi bersepeda ada 8 siswa. Oke, sekarang Ibu sudah menjelaskan atau mereview kembali tentang materi yang tadi. Dan sekarang Ibu punya lembar observasi. Jadi nanti kalian membuat kelompok ya. Kelompoknya sesuai dengan tempat duduk kalian sekarang nih yang sudah dibagikan kelompoknya masing-masing. Nanti Ibu akan kalian mengamati lembar observasi ini, kemudian kalian membuatkan diagram batang dan diagram garis. Ya nanti kalian saling berdiskusi, saling bekerja sama dan saling membantu untuk membuat diagram tersebut. Oke, sebelum kita mulai lembar observasi ini, apakah ada yang ingin bertanya? Cukup? Paham ya? Berarti bisa Ibu mulai untuk kalian mengerjakan lembar observasinya ya. Ya nanti kalian kerjakan di karton ini ya. Lembar observasinya kalian buat diagram batang dan diagram garis sesuai dengan lembar observasi di depan. Atau dicatat dulu ya. Kalian catat dulu lembar observasi itu di buku kemudian supaya kalian gak bingung nantinya. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya ya. Masing-masing kelompok. Oke, kita mulai dari kelompok 1. Silakan maju. Grup sesuai 35, baca 15, siap 5, 22. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Oke, kira-kira dari presentasi kelompok 1 ada yang ingin menanggapi? Saya. Ya, silakan. Kelompok 1 buat diagram batangnya lebih rapi dan lebih rinci. Oke, ya, jadi tanggapan dari
temukan dari lingkungan sekolah kita. Dari mobil